Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Frediansyah, Nurul Aulianisa, dan Yola Fitra Bunda. Baiklah, kami akan membacakan materi dari kelompok kami yaitu puasa. Saya Ferdiansyah dengan NIM 35211038. Pengertian puasa. Menurut Ibnu Katsir, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan berjima disertai niat yang ikhlas karena Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung. Karena puasa mengandung manfaat bagi kesucian, kebersihan dan kemencerdangan diri dari percampuran dengan keburukan dan akhlak yang rendah. Oleh karena itu, puasa meningkatkan penyembahan sifat rakus dan sombong manusia yang awalnya telah diobati dengan salat melalui ruku dan sujud, agar manusia jujur tentang akan siapa dirinya dan tidak melakukan kerusakan karena kerakusan dan kesombongannya. Puasa juga dapat mensucikan badan dan mempersempit gerak setan. Pada permulaan Islam, puasa dilakukan 3 hari pada setiap bulan. Kemudian pelaksanaan itu dinasakh oleh puasa pada bulan Ramadan. Dari Mu'az bin Mas'ud mengatakan bahwa puasa ini senantiasa disyariatkan sejak zaman Nuh hingga Allah menasakh ketentuan itu dengan puasa Ramadan. Menurut tafsir Jalalain, puasa dapat membentuk syahwat yang menjadi pokok pangkal dan biang keladi maksiat. Buya Hamka menjelaskan puasa adalah upaya pengendalian diri seorang hamba terhadap dua syahwat dirinya, yaitu syahwat seks dan syahwat perut, yang bertujuan untuk mendidik iradat atau kemauan dan dapat mengekang nafsu. Keberhasilan pengendalian diri tersebut akan mengangkat tingkatnya sebagai manusia. Rukun dan syarat puasa. Rukun puasa: yang pertama, niat puasa. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Yang ketiga, menahan diri dari hubungan badan atau seks. Yang keempat, menahan diri dari muntah yang disengaja. Yang kelima, berhenti makan sebelum imsak. Syarat puasa: yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal atau tidak gila. Yang keempat, sehat. Yang kelima, mampu. Yang keenam, tidak dalam perjalanan. Dan yang ketujuh, suci dari haid dan nifas. Landasan hukum puasa. Hukum puasa Ramadan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Secara hukum, Islam memiliki 4 macam puasa, yakni yang pertama puasa wajib. Contohnya puasa nazar. Puasa nazar wajib dilakukan apabila seseorang berjanji untuk melakukan puasa, baik 1 hari atau 1 bulan. Sebagai contoh, seseorang berjanji dengan mengatakan, apabila aku berhasil dalam ujian, maka aku akan melaksanakan puasa. Dan yang kedua, puasa sunnah. Contohnya, puasa Senin Kamis, puasa Sya'ban, puasa sunnah 1-7 Zulhijjah. Yang ketiga, puasa makruh. Contohnya, puasa pada hari Jumat atau Sabtu dengan tujuan untuk disengaja atau dikhususkan, maka hukum itu makruh kecuali Anda bermaksud atau ingin mengganti puasa Ramadan, puasa kifarat, atau puasa karena nazar. Yang keempat, puasa haram. Contohnya, hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dan puasa setiap hari atau sepanjang tahun serta selamanya. Hikmah-hikmah dalam puasa. Yang pertama, puasa adalah sarana menggapai ketakwaan. Yang kedua, puasa adalah sarana mensyukuri nikmat. Yang ketiga, puasa melatih diri untuk mengekang jiwa dan mengendalikan syahwat. Yang keempat, puasa memfokuskan hati untuk berzikir dan berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah. Yang kelima, puasa menjadikan orang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah kepadanya. Yang keenam, puasa memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin. Yang ketujuh, puasa menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia. Yang kedelapan, puasa melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran. Yang kesembilan, puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan. Baiklah, saya Yola Fitra Bunda dengan NIM 35211021. Keutamaan puasa. Puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Puasa adalah sebab dosa-dosa diampuni apabila dikerja berdasar iman, ikhlas serta meneladani Rasulullah SAW. Pahala puasa melimpah ruah. Puasa adalah perisai dari perbuatan yang haram. Puasa adalah perisai dari api neraka. Bau mulut orang yang berpuasa lebih haram di sisi Allah dari aroma kasturi. Meraih 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah.
Masuk surga dari pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Berpuasa dan membaca Al-Quran adalah dua amalan yang akan memberi syafaat bagi pemiliknya di hari kiamat. Doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.